Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang prediksi soal ujian sekolah, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada soal kali ini terdiri dari materi Bahasa Indonesia campuran yang terdiri dari materi kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, di mana komposisinya kelas 4 terdiri dari 9 soal, kelas 5 terdiri dari 12 soal yang terdiri dari 10 isian dan 2 uraian, kemudian materi kelas 6 yaitu 24 soal yang terdiri dari 21 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Yang pertama, bacalah teks berikut ini. Jauh hari sebelum musim hujan tiba, sejumlah persiapan pun dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi masalah banjir yang kerap menjadi langganan setiap musim penghujan tiba. Selain melakukan normalisasi waduk, Pemprov DKI pun mulai melakukan simulasi terkait penyaluran logistik kepada warga saat banjir. Pemerintah DKI mempelajari berdasarkan hasil evaluasi dari musibah banjir yang terjadi pada awal tahun sebelumnya. Soalnya, ide pokok paragraf tersebut adalah A. Provinsi DKI mempelajari evaluasi banjir. B. Persiapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. C. Antisipasi pemerintah Provinsi DKI terhadap banjir. Dan D. Provinsi DKI langganan banjir setiap tahun. Kira-kira jawabannya apa ya? Iya betul, jawabannya ini adalah C. Karena apa? Karena ide pokok paragraf ini ada di awal paragraf. Jadi ini jauh hari sebelum musim hujan sampai pada musim penghujan tiba. Dari kalimat ini merupakan antisipasi pemerintah Provinsi DKI terhadap banjir. Kemudian kalimat selanjutnya ini merupakan kalimat pendukung dari kalimat yang pertama. Jadi jawaban nomor 1 adalah C. Lanjut ke soal nomor 2. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Jika lingkungan bersih, memungkinkan warga hidup sehat. Jaga kebersihan halaman rumah dan selokan. Kubur benda-benda yang dapat menjadi tempat air menggenang. Pilah sampah berdasarkan jenisnya. Buanglah sampah di tempat sampah sesuai jenisnya. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah A. Orang yang sakit ditentukan oleh kebersihan lingkungannya. B. Lingkungan yang bersih dapat menjamin kesehatan warganya. C. Mengubur benda tidak terpakai pasti menjamin kesehatan warga. Yang terakhir atau yang D. Membuang sampah pada tempatnya satu-satunya cara menjaga kebersihan. Kira-kira apa ya? Iya betul, jadi jawabannya adalah D. Jadi pernyataan yang sesuai yaitu membuang sampah pada tempatnya satu-satunya cara menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga, oke, cermati petunjuk penggunaan rice cooker yang diacak berikut. Yang pertama, angkat nasi setelah 30 menit. 2. Masukkan beras yang telah dicuci ditambah air secukupnya. 3. Tekan tombol on atau tombol power. 4. Cuci beras hingga bersih. 5. Sambungkan rice cooker dengan stop kontak. Urutan tepat petunjuk penggunaan rice cooker adalah A. 4, 2, 3, 5, dan 1. Yang B. 4, 2, 5, 3, dan 1. C. 3, 4, 2, 5, dan 1. Dan yang terakhir D. 5, 3, 4, 2, dan 1. Kira-kira apa ya jawabannya? Iya benar, jawabannya adalah B. Ya, jadi yang pertama urutan pertama penggunaan rice cooker, yang pertama yaitu nomor 4, cuci beras hingga bersih. Kemudian nomor 2, masukkan beras yang telah dicuci ditambah air secukupnya.
Kemudian 5, sambungkan rice cooker dengan stop kontak. Kemudian 3, tekan tombol on atau tombol power. Kemudian yang terakhir kalimat nomor 1, yaitu angkat nasi setelah 30 menit. Oke, lanjut ya, soal yang nomor 4. Di sini ada kutipan ya. Di sini. Nah, dahulu di pantai air manis ada seorang anak bernama Sultan Muda. Di antara banyak anak yang sibuk menyelam, mencari ikan dan berdagang, Sultan Muda sibuk belajar. Sultan Muda sangat senang membaca buku walaupun buku yang dibacanya tidak banyak. Sesudah membantu ibunya menjual ikan, Sultan Muda pasti melanjutkan kegemarannya membaca buku. Kegemaran membaca buku diteruskan sampai dia beranjak dewasa. Banyak orang yang menertawakannya, bahkan teman-temannya pun mengucilkannya. Zaman sekarang tidak ada gunanya belajar, Tan. Yang penting adalah bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya supaya hidupmu bahagia. Kamu tidak sadar diri ya, Tan. Kita ini anak pesisir, ditakdirkan untuk menjadi nelayan. Kamu tidak boleh mengingkari takdir Tuhan. Nanti kamu akan kena batunya. Namun Sultan Muda tidak menghiraukan temannya. Dia bercita-cita memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, pertanyaannya yaitu nilai moral positif dalam cerita tersebut adalah A. Senang membaca buku meskipun dikucilkan teman-temannya. B. Suka membantu meskipun dikucilkan teman-temannya. C. Tetap gigih meraih cita-cita meskipun dikucilkan teman-temannya. Dan terakhir, tidak dendam kepada teman-temannya meskipun dikucilkan. Kira-kira apa ya jawabannya? Iya, benar. Jadi nilai moral positif dalam cerita tersebut adalah C. Tetap gigih meraih cita-cita meskipun dikucilkan teman-temannya. Kemudian yang kelima, yaitu puisi ya, teman-teman, yang berjudul Karangan Bunga. Karangan bunga, 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga, pita hitam pada karangan bunga, sebab kami ikut berduka bagi kakak yang tertembak mati sore tadi. Amanat puisi tersebut adalah yang pertama, kita harus sering datang ke Salemba. Yang kedua, yang B maksudnya kita harus pandai membuat karangan bunga. Yang C, kita harus menghargai jasa para pahlawan. Dan yang D, kita harus memberikan karangan bunga kepada pahlawan. Kira-kira apa ya? Iya, betul. Jadi jawabannya amanat puisi yang berjudul Karangan Bunga ini yaitu kita harus menghargai jasa para pahlawan. Kemudian lanjut ke nomor 6. Ada teks ya. Belanja online merupakan kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Dengan meningkatnya usaha dengan online, dengan meningkatnya usaha dagang online yang merebak di Indonesia, ditambah kecanggihan teknologi mendatangkan banyak kemudahan bagi pihak produsen maupun konsumen. Melalui online shop, pembeli tidak perlu susah payah mendatangi toko, namun cukup melihat dan bertransaksi melalui smartphone. Namun tetap saja di balik kemudahan dan kecepatan belanja online mempunyai dampak positif maupun negatif yang dirasakan oleh pengguna. Informasi tersurat teks berikut adalah yang pertama, ada belanja online merupakan kegiatan pembelian barang dan jasa melalui pemesanan yang bisa dilakukan melalui smartphone. Yang kedua, belanja online mendatangkan banyak kemudahan bagi produsen maupun konsumen karena tidak perlu pergi ke toko. Yang ketiga atau yang C, belanja online masih mempunyai dampak negatif karena pembeli hanya melihat gambar bukan barang nyatanya. Yang D, melalui online shop, pembeli tidak perlu susah payah mendatangi toko, namun cukup melihat dan bertransaksi melalui smartphone. Kira-kira apa ya jawabannya? Informasi tersurat. Informasi tersurat ini adalah informasi yang ada di
yang ada di teks ini. Beda dengan informasi tersirat ya teman-teman. Kalau informasi tersirat itu makna atau informasi yang disembunyikan, seperti itu. Kalau informasi tersurat adalah informasi yang ada di teksnya. Nah, kira-kira apa ya antara A, B, C, dan D? Iya, benar adik-adik. Iya, benar teman-teman. Melalui online shop, pembeli tidak perlu susah payah mendatangi toko, namun cukup melihat dan bertransaksi melalui smartphone. Oke, lanjut yang nomor 7. Ini ada teks 1 dan ada teks 2. Teks 1 malah mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Ia belajar dengan rajin. Setiap hari ia mulai belajar pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Biasanya ia belajar ditemani ibunya. Ia berharap dalam ujian nanti ia lulus dengan nilai memuaskan sehingga diterima di SMP favorit di kotanya. Kemudian di teks kedua ini ada teks yaitu Ahmad masih duduk di kelas 5. Ia anak yang pandai. Setiap tahun ia menjadi juara di kelasnya. Ia tidak pernah malu bertanya apabila ada materi pelajaran yang belum ia mengerti. Saat ini ia sedang sibuk belajar menghadapi penilaian akhir tahun. Pada kenaikan kelas nanti ia berharap mendapatkan nilai terbaik agar dapat membahagiakan ibunya. Persamaan kedua teks tersebut adalah yang pertama, semangat untuk meraih nilai tinggi. Yang kedua atau yang B, keinginan membahagiakan ibunya. Yang ketiga, C, belajar tak kenal waktu. Dan yang D, rajin belajar untuk naik kelas. Nah, kira-kira apa ya teman-teman? Jawabannya persamaan kedua teks tersebut. Iya, betul, yaitu sama-sama semangat untuk meraih nilai tinggi. Jadi jawaban nomor 7 yaitu A. Lanjut ke nomor 8. Di sini ada kutipan cerita rakyat ya. Konon di sebuah desa ada seorang saudagar yang kaya raya. Dia mempunyai 3 orang putri. Ketiganya berparas cantik. Si sulung memiliki tubuh ramping. Dia senang sekali memakai baju-baju yang bagus-bagus. Putrinya yang kedua mempunyai kulit yang halus lembut. Dia suka memakai perhiasan yang indah. Sedangkan si bungsu suaranya sangat merdu. Dia hanya suka bernyanyi dan tidak suka kemewahan. Sifatnya juga lemah lembut. Dia sayang sekali kepada ayahnya. Nah, perbedaan watak antara si sulung dan si bungsu adalah, jadi watak itu adalah sifat atau karakter yang dimiliki oleh tokoh ya. Yang A, si sulung sederhana, sedangkan si bungsu suka kemewahan. Yang B, si sulung suka kemewahan, sedangkan si bungsu sederhana. Si C, si sulung suka baju bagus, sedangkan si bungsu suka perhiasan. Dan yang D, si sulung suka kemewahan, sedangkan si bungsu suka perhiasan. Kira-kira apa ya? Iya, betul. Jadi jawabannya adalah si sulung suka kemewahan, sedangkan si bungsu sederhana. Jadi jawabannya ini adalah B. Lanjut ke nomor 9. Bacalah paragraf berikut ini. Ini disajikan paragraf ya teman-teman. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan semata. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua hidup rukun berdampingan. Karena itu, keberagaman dan perbedaan hendaknya dijadikan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Pokok pikiran paragraf tersebut adalah yang A, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan semata. Yang C, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Dan yang D, keberagaman hendaknya dijadikan sebagai kekuatan. Kira-kira apa ya pokok pikirannya?
Iya, betul. Pokok pikirannya adalah bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Di sini mempunyai ide pokok yang ada di awal paragraf, yaitu sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Ini kalimat pertama menjadi ide pokok, sedangkan kalimat berikutnya merupakan kalimat pengembang dari ide pokok tersebut, sehingga tercipta pokok pikiran yaitu bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kemudian yang nomor 10, siswa SD Teladan sedang melaksanakan upacara bendera. Upacara tersebut dilaksanakan di halaman sekolah. Mereka melaksanakan kegiatan tersebut dengan tertib. Kalimat tanya yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Mengapa siswa SDN Teladan melaksanakan upacara bendera? B. Berapa banyak siswa yang mengikuti upacara bendera? C. Kapan siswa SD Teladan melaksanakan upacara bendera? D. Di mana siswa SD Teladan melaksanakan upacara bendera? Jawabannya adalah apa ya kira-kira? Iya, betul. Jadi jawabannya kalimat tanya yang sesuai dengan ilustrasi. Yang ilustrasi ini adalah D ya. Di mana siswa SD Teladan melaksanakan upacara bendera. Jadi jawabannya ada di ilustrasi ini, yaitu di halaman sekolah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video ini. Soal nomor 11 dan selanjutnya akan ada di video berikutnya. Bisa ditekan di tombol di pojok kanan atas ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.